Selamat datang di podcast aku. Apa kabarnya kalian? Semoga hari kalian menyenangkan, selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, jadi kali ini aku pengen bahas suatu topik yang lagi hits, lagi trending banget di berbagai media massa, yaitu sebuah kasus penemuan jasad satu keluarga yang terdiri dari 4 anggota keluarga, yaitu pasangan suami istri, anak, dan juga adik ipar yang katanya dari suami ya kalau nggak salah. Dan ditemukannya itu di daerah Kalideres dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Ya, yang namanya jasad pasti udah tidak bernyawa ya guys. Dan setelah di otopsi, penyebab kematiannya itu katanya sih pemeriksaan awalnya itu diklarifikasi oleh polisi terjadinya penyusutan otot, pengeringan tubuh, jadi tubuhnya itu kering ya, tidak ada cairan tubuh, kayak terserap gitu. Dan di periksa lambungnya itu tidak ada kandungan atau tidak ada asupan makanan apapun. Dan disimpulkan oleh polisi bahwa mereka meninggal dalam keadaan kelaparan. Wah, miris banget ya ngedengernya. Seandainya apa yang sudah diotopsikan itu hal tersebut memang dibenarkan karena kelaparan, wah, ini sangat pukulan dan sangat menjadi contoh ya, gambaran buruk dari mirisnya sebuah ekonomi kehidupan. Kemudian dari kasus ini banyak sekali perspektif dan menimbulkan banyak spekulasi juga mengenai apa penyebabnya kematian mereka tersebut. Jika hasil otopsi kematian mereka dikarenakan tidak adanya asupan makanan, lalu asumsi publik itu seperti ke arah penyebab hal yang menyebabkan mereka itu kenapa nggak mengonsumsi makanan gitu sampai meninggalnya, seperti tidak ada upaya untuk hidup. Apa benar karena masalah ekonomi, tidak mempunyai membeli makanan, atau karena hal lain gitu. Kejadian ini menimbulkan perspektif dan berbagai macam spekulasi dari masyarakat. Ada yang mengaitkannya dengan ajaran sesat, menganut sekte apokaliptik ya kalau nggak salah. Kemudian ada yang menuduh dengan adanya rencana pembunuhan. Kemudian ada juga untuk menguasai harta kekayaan. Ya, berbagai macam lah mereka menuduhkan, menyangkut pautkan kejadian ini dengan alibi-alibi yang istilahnya ya mungkin saja itu penyebabnya. Tapi aku ingin membahas lebih ke tragedinya ya guys. Coba sekarang kita bayangkan kejadian tersebut ya, dialami oleh satu keluarga yang terdiri dari 4 anggota keluarga, 2 pasangan suami istri, 1 orang anak, dan 1 orang adik ipar laki-laki. Usia mereka yang sudah tidak muda ya, dan anaknya pun sudah tidak muda juga. Kita bayangkan mereka dalam keadaan tersebut, mendengar dari sebuah cerita di masyarakat sekitar, kayak kata beberapa bulan sebelumnya mereka beberapa kali menunggak iuran listrik, dan untuk yang terakhir kalinya anak dari mereka meminta untuk diputuskan aliran listrik ke rumah mereka ya guys. Diceritakan bahwa yang meninggal duluan adalah pasangan suami istri. Nah, yang terakhir meninggal ini simpang siur ya, ada yang menyebutkan anaknya, ada pula yang menyebutkan adik iparnya.
Tapi aku mau mengambil salah satu aja dari mereka ya, yang terakhir meninggal. Misalnya yang paling muda, yaitu anak mereka ya, yang perempuan. Kebayang gak sih, dalam 1 bulan terakhir rumah mereka mengalami pemadaman listrik. Gelap, gulita. Tapi mungkin belum ada anggota yang meninggal. Nah, beberapa saat kemudian, waktu berjalan, dimulai mungkin ibunya meninggal dunia karena tidak mengkonsumsi makanan, ataupun salah satu dari mereka ada yang harus mengalah untuk tidak mengkonsumsi makanan. Karena makanan mungkin tidak cukup untuk mereka semua. Otomatis ada salah satu yang tidak cukup, bahkan tidak diberi makan. Dan waktu berjalan sampai salah satu dari mereka meninggal dunia. Dilihat dari secara fisik bisa dialibikan perempuan lebih rentan ya. Berarti ibunya dulu yang meninggal. Kemudian karena sang ayah sudah tua, sang ayah pun bisa saja menyusul sang ibu meninggal beberapa hari setelah ibu meninggal. Kemudian dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dengan keadaan gelap gulita di rumah, yang terakhir ditemukan itu ada beberapa lilin dan juga kapur barus. Ya mungkin untuk awalan mereka sudah membeli dan menyediakan lilin ya, persediaan. Pada saat itu orang yang mungkin masih hidup bisa sangat terbayangkan mental mereka seperti apa, berdampingan dengan keluarga yang sudah tidak bernyawa dalam keadaan gelap gulita. Ya bisa jadi dua orang ini, antara anak dan adik ipar ini, mereka masih bernyawa ya, karena ditemukan pembusukan mereka lebih berbeda dari dua sebelumnya. Setelah itu dari hari ke hari keadaan semakin menghimpit. Sudah tidak bisa membeli lagi, mengkonsumsi makanan, membeli makanan. Sudah semakin tipis, sudah semakin tidak ada lagi yang bisa dikerahkan. Sedangkan keadaan jasad semakin membusuk, mengeluarkan aroma yang menyengat, mengusik hidung mereka yang masih hidup. Mungkin mereka bingung antara harus mengkonsumsi makanan ataukah untuk membeli kapur barus agar menghilangkan baunya. Bisa jadi mereka mengalami polemik yang sangat begitu berat. Maka di antara mereka berdua yang masih hidup, yang paling tua bisa saja mengalah. Ataupun dalam keadaan berbarengan, mereka sudah berhenti tidak bisa mengkonsumsi atau tidak mendapatkan, tidak bisa
makan lagi, tidak bisa membeli makanan untuk upaya mereka hidup. Dari waktu ke waktu mereka hanya menunggu waktu, seperti sudah berpasrah, dalam keadaan lapar, perut kosong, sakit dan perih. Ditambah keadaan gelap gulita, dan juga ditambah bau yang sangat menyengat, yang walaupun sudah diakali dengan banyak kapur barus, tapi bau itu tidak hilang. Terbayang saat-saat malam, sang anak yang tidur satu ruangan dengan sang ibu. Dia tidur di bawah tempat tidur. Mungkin dia sudah tergeletak lemas. Dalam keadaan gelap gulita, mungkin sudah pasrah, sudah tidak bisa bangun. Hanya menunggu detik-detik waktu. Kemudian salah satu anggotanya lagi yang terduduk bersandar di sofa. Bisa jadi sang paman karena usianya yang juga sudah tidak muda, dia yang lebih dulu menghembuskan napas terakhir. Begitu terasa mencengkamnya saat itu. Apakah kalian bisa membayangkan saat-saat itu? Gelap, lapar, pasrah, menakutkan. Sudah tidak bisa berpikir tentang hal lain lagi. Entah mungkin hanya doa yang mereka panjatkan. Ya, aku sangat tidak bisa membayangkan hal tersebut. Sangat menakutkan. Terlebih sangat miris. Miris sekali. Jika orang lain menyebutkan keprihatinan mereka akan sangkut pautnya ketidakmampuan ekonomi. Tapi keluarganya membantah hal tersebut. Merasa tidak mungkin karena alasan tersebut. Ketidakmampuan ekonomi menjadikan mereka berpasrah hingga menunggu kematian. Tapi aku menceritakan ini bukan karena menuduh sudah membenarkan kejadian tersebut karena keadaan ekonomi. Aku menceritakan ini bersumber pada cerita masyarakat yang ada, seperti kisah dari Pak RT yang menyebutkan bahwa mereka menunggak beberapa kali iuran listrik hingga meminta untuk memutuskan aliran listrik. Kemudian ada cerita masyarakat lain, yaitu dari tetangganya yang menyebutkan beberapa waktu terakhir mereka melihat kalau
nggak salah sang anak ya, atau mungkin anggota lain. Maaf kalau aku salah, tapi mereka melihat ketika mereka keluar, ada salah satu anggota keluar. Ada hal aneh yang mereka gunakan di kakinya, yaitu menggunakan kresek atau plastik ya. Kurang jelas seperti apa, entah mungkin dipakaikan seperti alas, ataupun mereka memakai alas kemudian dibungkus plastik. Tapi hal tersebut untuk apa ya? Memang sangat aneh sih. Sangat aneh sih. Ini misteri juga. Ya, asumsi publik yang begitu banyak, perspektif spekulasi yang beredar menyebutkan kejadian seperti ini, seperti itu. Itu karena misteri. Sangat misteri. Jadi guys, itu mungkin ceritaku malam ini. Ya, aku hanya mengambil satu perspektif penilaian yang awalnya dari hasil klarifikasi otopsi yang diceritakan oleh polisi. Meninggalnya karena tidak ada konsumsi makanan di tubuh mereka. Dan disangkut pautkan pada keterangan yang beredar di masyarakat sekitar yang ada bersangkut paut dengan mereka ya. Jadi adapun kejadian sebenarnya seperti apa, kita tunggu saja hasil dari kepolisian. Oke guys, cukup segitu cerita dari aku malam ini. Semoga kalian suka ceritanya. Serem ya guys. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih ya guys, udah ya, buat kalian yang udah mau dengerin aku. See you next you. Good night and bye bye.